Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2561. Ayo, tangguh. Saat itu sudah lewat pukul 8 malam. Dari lebih dari 300 penduduk desa Tianming, lebih dari 100 telah dibawa pergi. Sekitar 200 orang yang lebih muda menyadari bahwa mereka mungkin akan menderita jika tetap tinggal di sini, langsung memilih untuk menyerbu ke desa. Hakim daerah Wu dan lainnya benar-benar tercengang. Meskipun jumlahnya banyak, tetapi saya tidak begitu mengenal desa itu. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan mereka menemukan semua orang di desa Tianming dalam semalam sangatlah kecil. Direktur Zhou berputar-putar. Dia mengepalkan tangannya dan menggerutu tidak senang. Hakim Kabupaten Wu memasang ekspresi muram di wajahnya, dan dia memberi perintah kepada bawahannya, cari. Hanya ada sekitar 200 orang yang tersisa di desa. Saya yakin kalian tidak akan bisa menemukan orang-orang ini dalam semalam. Apapun yang terjadi, kalian harus menemukan dan membawa pergi semua penduduk desa sebelum Biro ke-6 mengirim orang ke sini. Sampai sekarang, salah satu bawahannya melangkah maju dan berkata kepada Hakim daerah Wu dengan tak berdaya, "Pemimpin, bukan berarti kami tidak ingin menemukannya, tetapi kuncinya adalah kami benar-benar tidak dapat menemukannya dalam situasi saat ini. Menurut pendapatku, hanya ada satu cara untuk membuat penduduk desa keluar sekarang." Mata Hakim daerah Wu berbinar dan dia cepat bertanya, "Apa?" Bawahan itu menjawab dengan serius, "Sebenarnya tidak sesulit itu. Saya pikir selama kita memberi penduduk desa cukup biaya relokasi, mereka pasti akan bersedia pergi saat waktunya tiba." Mendengar perkataan bawahannya, Hakim daerah Wu ingin bergegas dan menendangnya 2 kali. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa penduduk desa tersebut akan pergi selama mereka diberi biaya relokasi yang cukup? Tapi masalahnya adalah, sungguh menyakitkan meminta mereka membayar begitu banyak uang secara lokal. Situasi ekonomi sudah tertekan, daerah daming mereka bahkan tidak mampu membayar utangnya sekarang. Bagaimana bisa ada begitu banyak uang untuk diberikan kepada penduduk setempat? Omong kosong, bagaimana mungkin aku tidak tahu ini? Tapi ini butuh uang, di mana kita bisa mendapatkannya sekarang? Gaji rumah sakit belum dibayarkan bulan ini. Jika masing-masing dari 80 rumah tangga ini menerima 1 juta, biayanya akan lebih dari 80 juta. Karena itu, Hakim daerah Wu terlalu malas untuk mengatakan omong kosong lagi. Dahinya ditutupi garis-garis hitam. Setelah jeda sebentar, dia berkata dengan suara keras, "Mengapa kamu tidak pergi dan meminta seseorang untuk mencarinya?" Para lelaki itu tidak punya pilihan lain selain berbalik lagi dan memimpin orang-orangnya untuk menggeledah desa itu. Tanpa disadari, 1 jam lagi berlalu. Saat itu sudah pukul 9 malam. Setelah 1 jam penuh, mereka hanya menemukan 2 penduduk desa yang bersembunyi di desa tersebut. Hasil seperti itu tidak diragukan lagi membuat Hakim daerah Wu dan lainnya benar-benar putus asa. Direktur Zhou menggertakkan giginya dan hanya bisa melihat para prajurit yang menjaga berbagai persimpangan di dekatnya. Dia mendatangi pemimpin tim itu dan berkata terus terang, "Sepertinya Andalah yang harus mengambil tindakan." Komandan itu memasang ekspresi kosong di wajahnya dan berkata kepada Direktur Zhou dengan serius, "Kita bertindak." "Haha, bagaimana kita bertindak sekarang? Apakah kamu ingin kami melawan orang-orang tak bersenjata dengan senjata seperti yang kamu lakukan?" Direktur Zhou terdiam. Meskipun dia tidak ingin melakukan itu. Tapi itu saja, apa yang dapat mereka lakukan tanpa uang? Menurutmu, apakah kita menginginkan ini? Jika kita punya uang,
kita pasti akan memberi mereka sejumlah besar uang dan membiarkan mereka pergi dengan senang hati. Begitu dia selesai berbicara, komandan itu menunjukkan masalahnya. Dia menatap Direktur Zhou di depannya dan berkata terus terang, "Direktur Zhou, apakah Anda benar-benar kehabisan uang? Bagaimanapun juga, kota Sangchang adalah daerah perkotaan. Kabupaten Daming seharusnya memiliki pendapatan setidaknya beberapa ratus juta setahun, bukan? Kenapa kamu tidak bisa menyediakan uang sedikit ini? Secara terus terang, Anda hanya menunggu atasan mengalokasikan dana kepada Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan sejumlah manfaat darinya." Komandan sudah lama tidak puas dengan tindakan kelompok orang ini. Sayang sekali, mereka tidak berada di bawah manajemen kota Sangchang dan kali ini mereka hanya bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, jadi dia menutup mata. Sekarang saya tidak menyangka bahwa Direktur Zhou akan membiarkan mereka membantu kejahatan. Melihat pikiran mereka terungkap oleh komandan di depannya, Direktur Zhou langsung marah dan mengumpat dengan keras, "Kamu, apa kamu gila? Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Aku akan menyapa komandanmu sekarang juga, tepat pada saat ini." Tanpa diduga, awan gelap tiba-tiba muncul di langit. Disertai badai, semua orang menjadi buta karena angin kencang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, angin tiba-tiba berhenti. Segera setelahnya, seorang prajurit bergegas menghampiri komandan. Sebelum sempat berdiri, ia berkata kepada komandan, "Komandan, mereka datang." Banyak orang tiba-tiba datang ke persimpangan. Sang komandan mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke arah pintu masuk gedung. Hanya ada satu jalan menuju desa Tianming, tetapi ada banyak jalan di desa tersebut yang mengarah ke pegunungan lainnya. Melihat ke arah pintu masuk desa, benar saja, aku melihat puluhan orang datang ke arahku. Direktur Zhou, Hakim Daerah Wu dan yang lainnya juga berbalik dan melihat ke arah orang yang datang. Beberapa prajurit yang menjaga pintu masuk desa bergegas maju dan menghentikan orang-orang di luar desa. Komandan tidak lagi memperhatikan Direktur Zhou, Hakim Daerah Wu dan yang lainnya, tetapi berjalan lurus ke arah orang-orang yang datang ke arahnya. Saat jaraknya semakin dekat, dia juga melihat dengan jelas sekelompok orang di depannya, dipimpin oleh seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak tampan, tetapi dia memiliki aura seperti raja. Adapun wanitanya, dia tampak muda, namun matanya memancarkan keagungan. Kebanyakan orang yang mengikuti di belakang kedua orang ini tampak seperti orang abadi. Di samping itu, pada saat ini, suara-suara aneh juga terdengar dari pegunungan terdekat. Panggilan-panggilan ini jelas sesuatu yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Lihat situasi ini, Kiao Tong pertama-tama meminta anak buahnya untuk meletakkan senjata mereka, lalu mendatangi Li Fugui dan Ming Jie dan bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" "Kami sedang menjalankan misi di sini, silakan pergi sekarang." Li Fugui dan saudari Ming saling berpandangan. Setelah istirahat sebentar di permainan ke-6 sore ini, mereka menunggu hingga gelap lalu menunggangi punggung Zhen Tianhou dan langsung datang ke sini. Mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi terkini di desa. Melihat lelaki di depannya mengenakan kamuflase, Li Fugui tersenyum dan melangkah maju serta bertanya kepada lelaki itu, "Seberapa jauh kemajuanmu dalam misi ini sekarang?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Komandan Kiao sedikit mengernyit, menatap Li Fugui, dan bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya terlebih dahulu, siapa Anda?" Pada saat ini, Suster Ming melangkah maju sambil tersenyum dan berkata kepada Komandan Kiao, "Saya Suster Ming dari Biro ke-6, dan ini Tuan Li Fugui, Kapten tim kedua dari Biro ke-6.
Kamilah yang mengeluarkan perintah agar seluruh desa Tianming pindah. Tepat pada saat ini, Direktur Zhou dan Hakim Daerah Wu juga mendatangi Saudari Ming dan yang lainnya. Setelah mendengarkan perkenalan diri Suster Ming, hati Direktur Zhou bergetar. Dia menekan rasa takut dan gelisahnya, melangkah maju dengan tergesa-gesa, merendahkan diri, membungkuk dan mengulurkan tangannya. "Halo, Direktur Ming, saya Zhou Anding dari kota Sangchang, dan saya bertanggung jawab atas pekerjaan relokasi ini." Saudari Ming hanya menatap Zhou Anding dan tidak mengulurkan tangan. Sebaliknya, dia bertanya dengan serius, "Sudah sampai tahap mana pekerjaan relokasi ini?" Zhou Anding tampak malu. Dia tidak berani memberitahu Suster Ming tentang situasi di desa. Pikirkanlah tentang hal ini. Zhou Anding hanya menatap Wu Feng di sampingnya. "Hakim Daerah Wu, mengapa Anda tidak segera melaporkan situasi di desa kepada Direktur Ming?" Wu Feng tampak getir. Sekarang, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan ludah. "Setelah sekadar mengumpulkan pikiran Anda," Wu Feng kemudian menceritakan situasi terkini desa Tianming secara rinci. Sebelum Wu Feng bisa menyelesaikan kalimatnya, Li Fugui telah sepenuhnya mengetahui pikiran pihak lain melalui keterampilan pikirannya. Dia mendongak dan melihat sekeliling desa Tianming. Dia melihat banyak senter masih menyala di desa itu. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak kepada Wu Feng dan Zhou Anding, "Berikan perintah segera, dan suruh semua orang yang mencari di desa itu mengungsi." Wu Fengxian tercengang. Namun tak lama kemudian, ia pun menuruti perintah Li Fugui dan menoleh kepada anak buahnya yang sedang mengarahkan pencarian tak jauh dari situ. Lalu berteriak, "Cepat, suruh semua orang keluar dari desa ini." Dia buru-buru mengeluarkan walkie-talkie-nya dan mulai memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Saudari Ming mengepalkan tangannya dan menatap Wu Feng dan Zhou Anding di depannya. "Apa perintah yang kuberikan padamu?" "Ulangi di hadapanku." Zhou Anding menundukkan kepalanya. Dahinya dipenuhi butiran keringat halus. Jantung Wu Feng berdetak lebih cepat karena perintahnya datang dari Zhou Anding. Adapun instruksi apa yang diberikan Suster Ming, dia sama sekali tidak tahu. Jadi sekarang menghadapi pertanyaan Suster Ming, dia tidak punya pilihan selain tetap diam. Saudari Ming menggertakkan giginya dan melangkah maju, mencengkeram kerah Zhou Anding. "Kamu bicara, apakah kamu tuli?" Zhou Anding gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa, "Perintah Anda adalah agar semua penduduk desa pindah dari desa Tianming besok pagi tanpa merugikan kepentingan mereka dan menjamin keselamatan mereka." Saudari Ming mendorong Zhou Anding ke tanah dan memarahi, "Lalu bagaimana kamu melakukannya?" Zhou Anding, dengan air mata di matanya, mulai mengeluh, "Direktur Ming, ini juga sulit bagi kami. Misi kali ini sangat ketat, dan kami tidak punya waktu untuk membuat rencana. Meskipun Sister Ming berada di game ke-6 untuk waktu yang lama. Tetapi dia juga tahu bagaimana orang-orang ini biasanya melakukan sesuatu." Melihat Zhou Anding tidak menyesali perbuatannya dan malah berusaha untuk meminta maaf, dia pun memotong perkataannya dan berkata dengan suara keras, "Diamlah dan jangan mencari-cari alasan atas ketidakmampuanmu di hadapanku. Satu distrik kota dan satu kota kabupaten, apakah Anda tidak punya rencana darurat yang sesuai? Juga, untuk 87 rumah tangga, saya tidak yakin Anda tidak dapat menyediakan uang untuk merelokasi mereka." Hilangkan kata ini. Saudari Ming menyerahkan wewenang untuk menangani masalah itu kepada Li Fugui. "Fugui, kamu urus masalah ini." Ketika Saudari Ming menanyai Li Fugui, dia telah mengaktifkan kekuatan pikirannya dan dapat melihat pikiran setiap orang yang hadir.
Ketika dia melihat isi pikiran Komandan Kiao, Li Fugui sudah memiliki ide dalam benaknya. Di hadapan semua orang, dia berkata tanpa ragu, "Panglima Kiao, mulai sekarang, Anda akan menjabat sebagai Hakim Daerah Kabupaten Daming." Wu Feng langsung dipecat. "Direktur Zhou, Anda juga harus pulang dan memeluk anak Anda." Wu Feng dan Zhou Anding benar-benar tercengang. Meskipun mereka mengira bahwa mereka mungkin harus bertanggung jawab jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akhirnya harus pulang dan memeluk anak-anak mereka. Kaki Wu Feng mulai gemetar, mata Zhou Anding membelalak, dia mengepalkan tangannya, dan bertanya dengan tidak yakin, "Kenapa? Kenapa? Bukankah kami mengikuti perintahmu? Setelah menerima pesanan Anda, kami segera..." Li Fugui terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong pihak lain di depannya. Dia sudah terdesak waktu, jadi bagaimana mungkin dia punya energi untuk membuang-buang waktu pada hal-hal sepele seperti itu? "Biarkan aku katakan kepadamu. Jika kali ini engkau dapat menyelesaikan perintah kami dengan baik, aku, Li Fugui, dapat mengangkatmu menjadi kepala daerah, wali kota, dan aku dapat mengangkatmu menjadi direktur, pejabat provinsi. Tapi kamu tidak melakukannya. Tidak hanya itu, saat Anda menangani masalah ini, Anda bahkan tidak mempertimbangkan sudut pandang orang-orang." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui melambaikan tangannya kepada Komandan Kiao dan berkata, "Komandan Kiao, biarkan orang-orangmu membawa mereka pergi terlebih dahulu." Ini adalah pertama kalinya bagi semua orang yang hadir menghadapi situasi seperti itu. Komandan Kiao juga terkejut saat ini dan belum pulih dari keterkejutannya. Tunggu sampai Li Fugui memberi perintah. Dia menatap Li Fugui dengan bingung dan bertanya, "Kapten Li, bukankah ini melanggar aturan?" Li Fugui berkata dengan keras, "Apakah ada yang melanggar aturan? Saya yang memiliki keputusan akhir tentang masalah ini hari ini. Sekarang setelah saya meminta Anda untuk menjabat sebagai wali kota Daming County, saya dapat meminta seseorang menelepon dan menangani formalitasnya sekarang juga. Namun, saya hanya punya satu permintaan. Setelah Anda menjadi wali kota Daming County, Anda harus memusatkan semua perhatian Anda pada kepentingan rakyat." Li Fugui sebenarnya tidak punya pilihan selain melakukannya. Setidaknya selama setengah bulan ke depan, mereka semua akan menunggu di desa Tianming. Selama periode ini, daerah Daming tentu saja akan menjadi basis kedua mereka. Selain itu, aktivitas mereka di sini membutuhkan dukungan penuh dari Kabupaten Daming. Namun, Wu Feng terlalu egois. Bahkan jika dia mengampuni pihak lain dan membiarkannya terus menjabat sebagai hakim daerah, ketika saat kritis tiba, pihak lain mungkin akan mempermainkannya di belakangnya demi keuntungan pribadi. Namun Komandan Yo berbeda. Pria ini muda dan jujur. Membiarkan dia melakukan tugasnya menggantikan Wu Feng tidak hanya akan membantu mereka, tetapi juga akan bermanfaat bagi penduduk setempat. Komandan Kiao setengah membuka mulutnya, berpikir dalam hati, apakah orang-orang di game ke-6 begitu hebat sekarang? Bukankah Biro ke-6 sebelumnya hanya bertanggung jawab untuk menangani prajurit kuno? Mengapa Anda tiba-tiba ingin mengurusi urusan duniawi? Apakah itu mungkin? Apakah rumor tersebut benar? Apakah umat manusia benar-benar akan mengalami masalah? Meskipun dalam hatinya ia berpikir demikian, Komandan Kiao tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengikuti pikirannya sendiri dan berkata kepada Li Fugui dengan serius, "Kapten Li, Direktur Ming, jika perintah pemindahan diturunkan, saya akan menahan diri dengan ketat." Saudari Ming segera mengerti apa yang dimaksud Komandan Kiao. Ia berkata kepada Hua Duo yang mengikutinya, "Duo, segera hubungi orang yang bertanggung jawab."
Berkas elektronik harus dikirim dalam waktu 10 menit. Hua Duo berdiri di belakang saudari Ming dan Li Fugui. Jadi dia mendengar semua yang terjadi di antara mereka dengan jelas. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menghubungi orang terkait yang bertanggung jawab langsung di hadapan semua orang. Pada saat yang sama, semua orang yang bertugas melakukan pencarian di desa tersebut kini telah meninggalkan desa. Bersambung.